Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini kita akan bicara sedikit mengenai miniatur diecast yang ada di depan kita. Ini adalah miniatur diecast buatan Maisto dengan skala 1:18 gitu ya. Kecil banget, jadi artinya ini 18 kali lebih kecil dibandingkan dengan YZR M1 yang aslinya. Modelnya sendiri adalah Yamaha YZR M1 model 2012. Jika dilihat dari grafisnya dan segala macam, besutan tunggangan dengan nomor 999 yaitu Jorge Lorenzo. Dan ini menarik, kenapa? Karena di tahun 2012 Jorge Lorenzo itu boleh dibilang menjadi juara dunia. Nah, sekarang kita akan bicara dulu mengenai sejarah dari motor ini. Yamaha YZR M1 2012 ini menggunakan livery ini itu digunakan oleh Jorge Lorenzo di boleh dibilang sekitar 18 seri yang hadir di 2012 itu. Ya, ini tuh dan ini menarik kenapa Jorge Lorenzo menjadi juara dunia tahun 2012 di akhir seri atau di akhir musim MotoGP 2012 itu dia mengoleksi sekitar 350 poin ya, juara satu kalau dibilang juara dunia dari kejaran dua pembalap Repsol Honda kala itu, yaitu juara dunia adalah Dani Pedrosa, sementara juara tiganya waktu itu adalah Casey Stoner, boleh dibilang seperti itu. Dan menariknya adalah jika teman-teman sekalian tahu sepak terjang Marc Marquez ya di tahun 2019, di mana pada 19 seri dia hanya satu kali DNF, lalu sisa dia 12 kali juara seri dan sisanya adalah juara 2. Itu tuh eksepsional banget. Artinya dia hanya DNF terus saat itu juara 1, juara 2. Kalau nggak DNF, juara 1, juara 2. Dan begitu pula yang dilakukan oleh Jorge Lorenzo, walaupun memang secara statistik tidak seheboh yang Marc Marquez lakukan 2019. Di tahun 2012, Jorge Lorenzo di 18 seri, ya waktu itu 2012 itu 12 seri, dia memenangkan sekitar 6 seri, 2 kali DNF, dan sisanya juara 2. Jadi boleh dibilang tahun 2012 Jorge Lorenzo juga cuman DNF, juara 1, juara 2. Sama seperti Marc Marquez. Walaupun memang secara torehan lebih eksepsional Marc Marquez dengan 12 kali juara. Sementara Jorge Lorenzo hanya 6 kali juara di tahun 2012. Nah, jadi seperti itu. Jadi pada dasarnya tetap aja livery ini ya Yamaha M1 tahun 2012 bagi saya cukup menarik dan cukup memiliki arti, karena memang dengan livery ini walaupun memang secara umum Maisto merupakan miniatur diecast yang secara harga itu memang terjangkau dan dapat mudah ditemukan hampir di boleh dibilang di mana-mana gitu, bila dibandingkan dengan kalau misalkan kita bandingkan secara harga ya dengan XO kayak XO Altaia atau mungkin Minisham dan segala macam. Nah, seperti itu. Nah, mari kita lihat lebih detail mengenai diecast Maisto 1:18 Yamaha M1 2012 besutan dari Jorge Lorenzo ini yuk. Nah, sekarang mari kita coba lihat ya secara mendetail dari motor ini. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman sekalian, dan kalau menurut saya sih memang secara proporsional tuh memang M1 banget gitu ya. Ini M1 banget gitu ya, teman-teman bisa lihat full dari sisi sebelah kanan gitu ya. Lalu kita bisa lihat juga di bagian depannya ini boleh dibilang tuh benar-benar M1 banget, dengan terutama tuh lubang ram airnya. Walaupun memang karena ini tuh merupakan boleh dibilang versi entry level dari miniatur gitu ya, jadi memang kayak ram airnya itu nggak dikasih kayak tunnel ram airnya di dalam, jadi memang dibuat bolong gitu doang. Nah, jadi seperti itu. Cuman bentuknya sih memang bener-bener sangat M1 banget, dan proporsionalnya itu kalau menurut saya sih boleh dibilang benar-benar mendekati dari M1 nya, jadi mungkin benar-benar 1:18. Terus habis itu kita bisa lihat lagi bagian fairingnya ini nggak pakai baut gitu ya. Saya perkiraan kayak rivet mati gitu ya, di sebelah sini rivet mati, sehingga saya awalnya tadinya pengen lihat di bagian dalamnya, jadi agak mengurungkan niat, karena saya pikir kalau ini dibuka nanti kayaknya agak susah lagi untuk dimasukin.
gitu loh. Dan saya juga tidak melihat adanya detail mesin yang begitu heboh gitu ya, mesin inline 4 di dalamnya CP4 gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman bisa lihat juga untuk detail daerah ininya, detail daerah handlebarnya tuh kayak gini doang ya handlebar, walaupun handlebarnya tuh bisa dibelok-belokin dengan sudut putar yang enggak terlalu banyak gitu ya, sudut putar yang enggak terlalu banyak. Handlebarnya tuh ya, ini bagian depannya kita bisa lihat juga putaran dari roda depan tidak terlalu bisa belok terlalu besar sudut beloknya gitu ya, boleh bilang kayak gitu, karena memang entry level banget. Perkiraan saya sih memang lupa nih ya, dulu belinya sekitar di bawah 100.000 ya, berapa puluh ribu rupiah gitu ya. Namun memang secara umum detail grafisnya kayak racing block di bagian sisi side fairing, terus habis itu warnanya birunya dengan perpaduan putihnya boleh bilang sama. Suspensi depan upside down warna gold, ini tidak jalan ya, tidak jalan maju naik turun mati gitu hitungannya. Teman-teman bisa lihat juga di bagian bannya juga boleh bilang sih sebenarnya oke, namun perpaduan antara kaliper dengan cakram karbonnya itu boleh dibilang kurang sedikit menyatu gitu loh. Nah, jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Dari bagian depan kita balik ke bagian belakang. Ini tuh dinamakan kayak namanya diecast miniatur ya. Ini mengartikan bahwa salah satu bagian dari part dari miniatur ini terbuat dari bahan diecast, logam dileburin lah kayak gitu pada dasarnya, lalu dicetak. Nah, bagian yang menggunakan diecast gitu ya, bagian yang menggunakan leburan logam pada miniatur ini itu ada di bagian sini nih teman-teman sekalian, di bagian fuel tanknya. Ada bagian fuel tanknya ini terbuat dari aluminium yang dicor kayak gitu. Jadi memang di sini terasa agak keras dan terasa agak berat. Jadi ya memang di daerah fuel tank. Sebenarnya juga bukan fuel tanknya, bukan di sini ya. Fuel tank dari MotoGP itu adanya di persis di bawah jok pengendara. Itu biasanya isinya bahkan lebih ke arah elektronik di sebelah sini dan airbox filter udara. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Sementara untuk bagian belakangnya, subframe ke bagian belakang ini tetap plastik. Lalu kita bisa lihat juga knalpotnya ini masih menggunakan merek apa ya? Acra kayaknya, Akrapovic ya tulisannya ya. Nggak kelihatan, kecil banget tulisannya, Akrapovic, agak panjang. Dia menggunakan sistem knalpot 4 bak ke 2 ke 1, biasanya seperti itu, tahun 2012 gitu ya, panjang. Lalu untuk bagian belakangnya tuh swing armnya ya, kita bisa lihat juga udah under brace ya, udah under brace, dimana lendutannya ke bawah warnanya hitam. Dan untuk miniatur ini tuh di bagian sini tuh suspensinya tuh udah dikasih kayak per gitu ya teman-teman sekalian. Jadi ini tuh masih bisa main turun naik. Dan ini adalah salah satu boleh dibilang satu-satunya ya yang boleh dibilang pegas ya. Sementara yang untuk bagian depan suspensi pegasnya itu tidak main, sementara bagian belakangnya jalan. Roda belakangnya bisa berputar juga gitu ya. Dan sebelah sini tuh detailnya tuh ada kayak detail untuk daerah rantai roda belakang gitu lah teman-teman sekalian. Untuk detail bagian belakangnya itu boleh dibilang memang keren banget sih ya. Boleh dibilang ini tuh tajam banget untuk bagian buritannya, khas banget seperti M1 tahun 2012 gitu ya. Dan saya senang banget di situ ngelihatnya. Dan secara umum detailnya boleh dibilang memang mirip banget ya. Teman-teman bisa lihat di sini detailnya memang mirip. Ini diecast boleh dibilang entry level dan mudah banget diperoleh karena ini buatan Maisto. Mungkin teman-teman bisa lihat atau cari di beberapa online store sekarang yang modelnya kayak gini, dan ini tuh boleh dibilang valuable banget gitu. Dan boleh dibilang ini cukup berarti karena ini adalah salah satu motor juara dunia karena dia dibuat dengan model year 2012. Itu aja yang bisa saya sampaikan di review diecast kali ini, Yamaha YZR M1 2012 Jorge Lorenzo. Semoga kita bisa bertemu kembali di review diecast miniatur selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.